Hai Healing Friends, welcome to Healing Buddies Podcast. Saya Tania, Saya Naura. Dan saya Bimbi. Di sini kita akan bersama-sama belajar dan sharing pengalaman mengenai healing journey. Semoga melalui podcast ini kita, your healing friends, bisa menemani teman-teman yang juga sedang menjalani healing journey supaya kamu gak ngerasa sendirian. Welcome back to Healing Buddies Podcast. Yeay. Oke guys. Di episode 3 ini sebenarnya masih nyambung ya sama episode 1 dan 2 yang kemarin udah tayang. Nah, sedikit recap dari episode 1, kan kita bahas ya orang-orang yang terpanggil jiwanya untuk menjalani healing journey ini. Nah, biasanya kita tuh sebut orang-orang ini tuh udah mengalami spiritual awakening, di mana mulai mempertanyakan old belief-nya yang dari kecil dan memulai mencari diri yang sejati. Asik. Juga di episode 2 kita udah bahas tentang how to start, yaitu pastinya dengan aware ya terhadap pattern dan aware terhadap diri sendiri. Nah, sekarang kita mau tahu tuh, misalkan kita mau memulai, kita harus datang ke siapa ya gitu. Atau mungkin tips-tipsnya dulu kali ya Kak Bimbi, boleh dijelasin untuk menemukan guru itu kayak gimana caranya? Ya kalau dari aku sendiri ngerasanya ya pengalaman gak tuh? Pengalaman gak lulus-lulus. Sebenarnya tuh menurut aku penting banget tuh kita tahu the right attitude in learning gitu. Apa sih bisa dibilang adab, bisa dibilang apa sih namanya mindset. Gimana caranya kita tuh mulai untuk belajar gitu, karena kan sebenarnya kayak mempersiapkan diri ya. Exactly, karena kan saat murid siap guru datang. Asik. Lanjut. Nah, jadi yang pertama pastilah niat gitu kan. Karena saat kita lelah, maksudnya udah capek sama kehidupan yang kemarin kita bahas di episode 1 gitu ya. Ya pasti ada niat untuk berubah, niat untuk belajar gitu. Jadi pertama pasti yang penting adalah niat, yaitu kita mau, yang penting adalah mau dan mampu. Yang tadi ya kemarin udah kita bahas juga secara singkat gitu. Kalau ada kemauan dimampukan gitu. Itulah kenapa kalau ada when there's a will there is a way. Ternyata pas di healing ini ternyata pas di healing ini tuh kan terkuak quotes yang kayaknya apa sih cheesy banget. Iya, ternyata benar adanya. Banyak loh. Benar. Banyak yang kayak kata-kata yang ini sebenarnya maknanya dalam gitu ya. Apa love yourself. Iya. Gitu kan banyak banget. Tapi ternyata nggak secemen itu, artinya nggak secetek itu gitu maknanya, nggak sebatas itu doang gitu. Terus yang kedua tuh punya mindset ya ini gelasnya coba dikosongin. Tapi dalam arti kata gini loh, gelasnya dikosongin tuh bukan kita kosong melompong terus yang dimasukin apa aja tuh iya aja enggak gitu. Karena sebenarnya kita di dalam diri kita ini kan sudah ada wisdom ya. Gitu. Jadi saat memang selaras pasti badan kita akan ngasih tahu gitu maksudnya. Kalau kita cukup peka nantinya, tenang aja, sabar aja, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi maksudnya dalam arti kata kita gelas kosong, ya udah dilepasin aja semua pengetahuan kita. Gini, belajar kayak anak kecil gitu, curiosity. Ya udah belajarnya out of curiosity gitu. Karena penasaran gitu ya, pengen tahu ini apa sih? Apa sih gitu. Kok aku ngerjain dengan cara seperti ini nggak beres-beres, nggak naik-naik kelas gitu. Kok patternnya gini-gini lagi gitu. Apa sih gitu ya? Penasaran aja. Coba deh pakai cara ini kayak eksperimen gitu kali ya. Benar. Jadi Balik kayak lagi ke episode 1 gak sih, kayak dilepasin semua dogmanya, semua Iya, kepercayaan yang dari kecil kita punya dilepasin dulu kalau mau belajar hal yang baru. Dan kayak kalau punya pertanyaan ya tanyain sampai dapat jawabannya, cari terus sampai dapat jawabannya. iya, exactly. Jadi memang ya udah dipasrahkan aja gitu. Dan kalau teman-teman mungkin yang ada kan keraguannya kayak nanti belajar yang aneh-aneh ini gimana. Kalau aku sendiri ya harus punya anchor gitu ya, apa sih namanya tuh, Jaring. Jangkar. Jadi maksudnya kita menjangkar, balik lagi tadi niatnya mau nyari apa gitu. Kalau mau nyari kebenaran ya akan dipertemukan sama kebenaran, bener gitu kan. Bener sih. Dan gini, yang kamu cari tuh kebenaran atau pembenaran, itu masalahnya. Itu masalahnya guys, kamu nyari apa? Kalau kamu nyari kebenaran itu ada, dan the truth is always simple. Gitu. Semakin ribet, jangan-jangan itu bukan the truth. Gitu. Semakin ribet justru kadang-kadang
ada tuh film dulu aku ingat buat waktu masih kecil judulnya Big Fat Liar. Jadi semakin kalau kita bohong tuh makin ribet. Iya benar sih. Ketidakbenaran tuh makin ribet kayak gitu. Jadi ya udah mulailah percaya bahwa ya yang namanya the truth is always simple gitu. Terus punya attitude juga bahwa we can heal ourselves. Jadi Tuhan tuh kita tuh diciptakan sudah bisa meriset, udah bisa meng-heal ourselves actually. Sangat cerdas sekali tubuh, pikiran, badan kita ini sangat luar biasa cerdas. Jadi bisa banget nge-heal ourselves. Adapun kita ke psikolog, kita ke mentor, kita ke guru, itu kan kebetulan aja emang mereka mungkin yang punya ilmunya atau mereka punya perspektif lain atau mereka juga pejalan-pejalan yang sudah lebih dulu dari kita. Betul. Jadi kan kita kayak bisa dikasih spill gitu kan ya. Kayak mana sih gitu. Ini apa sih? Is it normal? Kayak gitu kan. Nanti kalau kamu udah di sini tuh bakal ketemunya yang ini loh gitu. Nanti kamu gitu kali ya kira-kira. Betul. Kira-kira pembelajarannya apakah ABCD mereka bisa kasih kita apa ya pandangan gitulah. Insight gitu ya, insight. Jadi tapi intinya adalah you can heal yourself. Sehingga kita juga nggak ada ketergantungan sama guru-guru tertentu kayak gitu. Terus yang berikutnya adalah stop and digest. Apapun yang kita pelajari itu tadi ya kesadaran. Kita harus sadar. Berhenti aja dulu sejenak. Terus kita cerna ilmunya gitu. Nggak usah buru-buru. Oh belajar sini terus jadi keblinger sendiri. Terus ya spiral lagi gitu. Setuju banget. Maksud gue jadi spiral lagi gitu. Jadi justru kita gini, ilmu sama. Mungkin nanti akan kita bahas ya. Mungkin kita belajar dari guru yang sama, tapi kita bisa mendapatkan wisdom yang berbeda. Betul. Why? Because that's what our soul need gitu. Setuju. Jadi emang setiap jiwa tuh memang membutuhkan pembelajaran yang mungkin beda-beda walaupun gurunya sama seperti itu. Jadi sebenarnya emang perlahan-lahan aja ya kayak nggak harus semua diikutin gitu ya. Baby step ya. Iya baby step bener loh. Kayak daripada no step at all. Bener. Aku mau nambahin dikit nih buat orang-orang kayak kata Nia. Asik. Udah berani-berani mention dia. Ya mungkin jadi kira-kira teman-teman tahu lah ya kurang lebih siapa yang paling junior gitu lah ya, siapa yang paling apaan sih tuh kayak gitu. Kalau dalam grup WhatsApp yang 3 tuh yang bagian hahaha aja gitu loh. Jadi intinya gampangnya itu kayak ya pilih aja guru yang menurut kamu selaras. Jadi sebenarnya kita tuh udah punya intuisi, itu udah punya kayaknya nih guru salah deh, kayak gue nggak setuju deh sama guru ini. Ya tinggalin. Bukan salah ya. Bukan salah, lebih maksudnya ke apa namanya? Dia selaras sama kamu. Iya. Gitu. Ya mungkin jiwanya memang belum butuh. Belum butuh. Bisa jadi benar. Kayak ya kalau misalkan merasa nggak selaras, udah tinggalin aja, nggak apa-apa kok gitu. Kayak cari lagi guru lain gitu. It's okay kayak karena misalnya nih kita belajar sama satu guru yang sama terus juga pasti ada di satu titik kita nggak selaras sama dia. Nah itu berarti kita udah nggak butuh sama dia. Saat itu kurikulum kita tuh udah nggak sama dia, harus mencari guru yang lain lagi. Setuju. Gitu kayak ya belajar matematika masa ke guru bahasa Indonesia kan nggak mungkin kan gitu. Iya. Terus abis itu mau nambahin juga yang tadi Kak Bimbi bilang badan itu pinter banget. Nah itu intuisi segala macam itu kan datangnya dari badan kan. Sebenarnya emang badan kita tuh pinter banget. Yes. Bahkan badan itu bisa tahu kita stres duluan daripada orangnya sendiri. Iya. Iya kan kayak ada teman aku. Dia tuh teman yang mana siapa nih? Gue apa lu nih Tan? Kalau udah curiga sama ada teman aku itu tuh udah kayak aduh deg-degan nih gue. Bukannya gue suzon orang gak punya teman yang lain, bukan. Tapi biasanya yang bermasalah cuma gue sama lu doang. Iya lagi. Bener lagi. Jadi dia tuh Kaligata ya? Gatal-gatal di sininya gitu kan. Dia gak sadar tuh kayak kenapa ya ini gue gatal-gatal. Gue tahu siapa berarti. Karena itu bukan gue. Di antara 3 itu bukan gue. Bukan yang ngomong juga ya. Makanya lu cari impostor di antara kita bertiga itu gampang sebenarnya gitu. Terus kayak dia bingung kenapa ya gue gatal-gatal gak sembuh-sembuh gitu kan. Terus akhirnya dia ngomong kayak iya sih tapi aku lagi nyimpen marah aku sih. Ya berarti kan gak diproses kan emosinya. Berarti nah itu akhirnya ke badan ya gitu. Makanya
banyak penyakit di dunia ini juga kan dari dari pikiran sebenarnya, dari pikiran, dari energi. Dan itu nyata ya, Iya, maksudnya nyata. orang kan mungkin sekarang mikirnya kayak oh sakit itu pasti pikiran tuh kayak gini, kayak kita masa iya sih gitu gak sih? Tapi masalahnya pikirannya kadang-kadang pikirannya tidak kita sadari. Iya. Masa iya sih? Enggak kok, gue gak ada pikiran. Iya, aku gak ada pikiran apa-apa kok gitu kan sebenarnya. Kemarin juga kan kayak Deep nggak down, marah kok gue iya. gitu. Tapi badan menunjukkan. Tapi badan menunjukkan gitu, deep down nggak sadar, misalnya kayak nggak sadar, oh sebenarnya itu marah gitu. Tapi badan kita tuh yang justru bereaksi duluan. Itu iya. kan simple ya, misalkan. Kalau justru malah lebih dalam lagi penyakit-penyakit yang lebih Kayak autoimun. iya, autoimun atau cancer dan Yes. lain-lain. Itu bener-bener ngefek pikiran tuh ngefek banget terhadap itu gitu ya. Iya, pikiran, emosi. Emosi terutama gitu. Ya itu lagi balik lagi kayak kurikulumnya beda ya setiap orang karena sekolah jiwa. Iya. Nah, kalau selanjutnya nih ada 2 lagi sih poin yang menurut aku juga penting ya. Selain nyari guru yang sesuai intuisi, tapi kan kadang-kadang ya kalau kita lagi jelimet gitu ya masalah hidup, kadang-kadang intuisinya sudah tidak bisa berbicara atau kita sudah tidak bisa mendengar gitu kan. Ya memang yakini aja bahwa nggak ada yang kebetulan sih dalam belajar. Jadi even if kita ketemu, terus kalau gue ketemu guru yang red flag tuh gimana gitu kan? Iya kan? Iya. Gak cuma pasangan ya, red flag ya. Iya dong. Juga dong. Apalagi sekarang Shay. Aduh, spiritual tuh enak banget digodok. Ya kan? Apalagi orang manifestasi biar dapet cuan gitu kan, terus mendadak spiritual. Bener gitu kan. salah tuh bukan hitam putih ya, no? Iya, sekarang bukan. ya. Sekarang benar salah adalah putih dan putih gading. Oke. Ya benar. Jadi emang nggak ada yang kebetulan. Apapun yang kita temui, siapapun yang kita temui, bahkan mungkin bukan guru gitu ya, teman kayak kita nih bertiga gitu ya. Menurut aku itu adalah pembelajaran gitu. Itu tadi baik yang kita lihat baik atau buruk ya, semua itu sebenarnya pembelajaran yang harus kita experience kayak gitu. Dan yang terakhir, namun tidak kalah pentingnya adalah kita harus mulai dari rasa keutuhan, bukan dari rasa kekurangan. Gitu. Jadi maksudnya kita tuh mencari itu bukan karena gue kurang enggak, tapi sebenarnya pada dasar kita utuh, tapi kita belum melihat gitu. Jadi orang-orang ini tuh membantu kita untuk melihat keutuhan diri kita. Jadi bukan karena gue kurang apa ya? Gue kurang paham, gue kurang pinter, gue kurang tadi itu ya kayak ceritanya. Iya gitu. Ini tuh justru kita mulai mencari itu karena kita tahu kita di titik yang benar, kita selalu di tempat yang benar, dan kita dalam kita memang selalu udah utuh pada dasarnya gitu. Cuma kita memang harus memahami gitu keutuhan kita ini. Kadang-kadang pemahaman kita aja belum nyampe kayak gitu. Iya. Kadang-kadang kan kayak bahasa-bahasa kayak gini ngerti. Kadang-kadang ada yang kayak belum waktunya gitu ya. Ya udah kita digest aja dulu gitu kali ya kayak apa itu keutuhan, apa itu ini tadi semuanya gitu ya gitu. Oke, terus kalau boleh sharing nih, guru-guru siapa nih mau sharing dulu nih? Coba kata. Iya. Dimulai dari yang paling mudah. Oke, kalau gue ya. Jadi ada satu guru besar aku, asik. Guru besar kita semua gak sih? Guru besar kita semua ya. Enggak, tapi ini secara pribadi pun gitu ya. Ini kayak guru besar lah ya istilahnya. Kita semua juga tahu perjalanan panjangnya karena dia emang pernah sharing gitu ya. Dari semua macam belajar dari banyak banget guru-guru, dan sosok inilah tuh yang bisa membahasakan dengan cara yang paling simple, dengan cara yang mudah paling dimengerti, manusia ya. relate. Yang bisa dimengerti katanya. Iya, tolong banget ya, dengan cara yang paling sederhana sehingga kita semua tuh bener-bener oh ini maksudnya, segampang itu nerimanya gitu. Ya kan? Yaitu adalah ibu peri kita, Ibu Pishi. Jangan lupa dengerin PC Podcast ya. Dan follow Pishi Yoga. Dan Pim Gift. Dan Pim Center. Dan ikut private-nya. Terus aja semuanya kita sebutin ya. Ya enggak apa-apa. Kita buzzer ya sebenarnya. Ya, kita buzzer cinta dong. Buzzer, iya, menyebarkan cinta untuk semua. Iya. Jadi PC inilah yang mengajarkan ceritanya ilmu hidup nomor 1 sih menurut gue. Di gue tuh nyampenya ini ilmu hidup dasar nomor 1 yang seharusnya semua manusia itu punya, yaitu love. Betul. Ini tuh kayak, dan dia bisa mengimplementasikan ya, maksudnya gimana ya, dia bisa menjalani itu tuh
langsung kelihatan semua orang yang apa namanya ini tuh langsung akan tahu oh love tuh kayak gini gitu. Love tuh kayak gini gitu. Yang relate ya. Iya. Dan dia yang bisa membuat gebrakan besar buat gua. Gebrakan. Mass awakening. Asik. Itu yang nomor 1 tuh dari Ibu Pisi itu buat gua. Jadi di sela-sela misalkan kayak di sela-sela aku belajar sama Pisi, aku juga coba belajar sama Jeffrey Allen ya melalui ada podcastnya, bukan podcast sih sebenarnya, dia kayak ada Mind Valley ya kalau tahu di Vision Lakiani. Aku kan juga coba belajar Jeffrey Allen gitu. Tapi dia guru energi ya. Guru energi juga dan gurunya PC juga. Gurunya PC juga ternyata gitu. Oke, aku jalanin. Setelah berjalan-jalan waktu itu tadi yang kakak bilang bahwa tepat ya, di saat yang tepat, harus di saat yang tepat, kurikulumnya beda. Kadang-kadang kurikulum tuh juga nggak harus maju terus, bisa maju mundur gitu. Iya. Misalkan aku udah PC gini. Jeffrey Allen kan aku anggap bahwa itu kurikulumnya juga maju. Ternyata enggak loh. Ternyata begitu ke Jeffrey Allen balik ke satu lagi. Terus yang paling ujungnya Jeffrey Allen adalah setelah aku belajar sama PC panjang. Setelah PC kurikulum lanjut baru oh ini kurikulum yang Jeffrey Allen maksud tuh yang ini. Balik lagi gue belajar lagi sama Jeffrey Allen. Jadi kayak gitu. Jadi nggak makanya kenapa harus baby step, harus santai, harus percaya ya, surrender lah ya. Dan percaya kalau semua orang punya perjalanan masing-masing. Benar. Itu aku buktiin sendiri gitu dengan kayak ilmunya yang ini tuh ini baru kepakainya di yang sini, walaupun aku mungkin belajarnya udah duluan kayak gitu. Itu paling gampang. Terus satu lagi yang harus aku sebut adalah Bert Goldman, dia yang ngajarin quantum jumping, tapi ya mungkin kita nggak bahas sekarang ya untuk quantum jumping, tapi itu bisa sangat banget membantu gue menemukan the best version of my life juga gitu. Asik. Wah, boleh nih gue. Tapi juga. nanti aja lah ya kita bahasnya itu. Oke, lanjut lah ya. Gurunya siapa dulu nih? Now. Oke. Dari episode 1 aku mention ya temen aku yang baru pulang dari Belanda gitu kan. Itu tuh Samara guys, dia punya podcast juga, Meditate with Samara. Dia baca human design juga sekarang. Samara Fahrana. Fahrani ya. Iya, tolong dengan lengkap ya. Sorry. Iya, itu aku pertama kali banget belajar sama dia tuh yoga dan mindfulness meditation. Lalu lanjut aku ke KPC. Nah di KPC tuh bener katanya itu guru besar aku banget, dan kayak dia yang emang selaras banget gitu sama aku kayak bahkan kayak kan KPC udah belajar yang lebih jauh ya, yang kayak boleh gak sih disebut kayak Starseed gitu kan, yang kayak gitu boleh disebut. Udah belajar yang kayak gitu maksudnya kayak oh ternyata aku nyampe kok gitu, maksudnya kayak masih selaras kok sampai sekarang sama KPC, masih yang kayak jauh lah gitu, yang paling yang udah beda galaksi ya. udah lintas dimensi gitu kan. Dimensi beda universe gitu. Udah survei ke SMP SMA ya. Tapi di tengah-tengah belajar sama KPC tuh aku tuh ada keinginan pengen deh belajar sama gurunya KPC. Kayak pengen ngerasain belajar sama gurunya guru gue gitu, gimana kan gitu. Bener. Terus aku pertama kali nyoba sama Jeffrey Allen juga. Oke. Aku belajar tentang energy shield. Nah itu aku kayak kita bisa loh bikin shield gitu, karena kita empat nih kayak katanya. Sebenarnya kita setiap pagi harus bikin shield supaya emosi orang lain tuh nggak ke kita. Nah tuh gitu. Dengerin tuh gitu. Buat orang-orang yang mungkin belum sadar kalau lo empat gitu ya. Salah satu ciri-cirinya tuh capek tapi nggak jelas gitu ya. Iya. Ya kayak karena nyerap energi orang lain. Jangan-jangan mungkin kita jadi mood swing itu tuh gara-gara itu loh. Gitu. Jangan-jangan emosi yang kamu bawa itu bukan emosi kamu. Bisa jadi. Betul. Itulah gunanya sadar. Jadi kayak kenapa nih aku marah? Kan gitu. Enggak kok, ini aku marah gara-gara dengerin teman aku curhat, aku jadi ikutan marah sama dia gitu. Kadang-kadang gitu kan. Betul. You pick up someone else's emotion. Gitu. Iya betul. Terus yang kedua yang aku mau belajar dari gurunya KPC adalah Pamarta Ada. Ini di Bali Usada ya? Di Bali Usada aku ikut Tapa Brata waktu itu. Wah ke Bali dong ya? Ke Bali. Katanya healing gak ke Bali. Tapi itu aku mau ngejar guru ya. Ya kan? Pasti kalian ada yang mau bicara seperti itu kan?
Iya, sama Pak Merta itu Karena kebetulan dia memang tinggalnya di Bali. Iya, gitu dan ya. Pak Merta tuh udah nggak bisa keluar kota. Iya. Dia cuma bisa di Bali aja. Karena sebenarnya ada juga kok guys yang dikerjain di Jakarta, yang diadain di Jakarta. Diadain Jakarta dan Makassar juga ada kalau nggak Iya, salah. iya, Cuma iya. nggak ada Pak Mertanya. Pak Mertanya cuma ada di Bali. Jadi aku kayak oke, aku ke Bali gitu ketemu Harus Pak ketemu Merta. Pak Mertanya gitu ya. Nah di situ tuh belajar yang tadi Kak, kayak ternyata penyakit-penyakit itu dari pikiran, dari emosi gitu-gitu. Pikiran yang tidak harmonis. Iya, Pikiran bener, siapa bener. Bapak itu bener. Iya, dan kita di situ belajar mendengarkan diri karena for your information, Tapa Berata itu kita nggak ngomong selama 9 hari. Nggak ngomong, nggak baca, nggak nulis, nggak main HP dan nggak ngelamun. Jadi kayak bener-bener ngedengerin diri sendiri, bener-bener kayak nih badan kita maunya Gila apa sih rasanya. kayaknya gue. Buat orang-orang ekstrovert tuh challenging ya kayaknya. Tapi Buat untuk- orang-orang yang banyak PR. Tapi untuk orang introvert seperti aku itu bahagia banget. Aku nggak perlu kenalan sama orang. Kayak ya udah aku 9 hari aku sendiri gitu. It's me. It's me gitu, me myself and I gitu. Terus ya udah. Terus belajar juga cara nyembuhinnya tuh pakai cinta gitu kan, kayak kasih cinta ke badan sendiri. Oh, pertamanya belajar napas juga. Oke. Oke. Terus setelah Belajar napas guys tuh. Napas aja mesti belajar. Iya, Kamu kamu jangan 3 napas hari sembarangan. pertama itu belajarnya cuma napas Iya, doang, iya, iya. belajar napas. Oke, terus nah kan tadi katanya bilang juga kayak nggak harus maju terus, ada mundur juga. Nah ini aku juga baru ngalamin kayak aku udah belajar inner child sama Kak Pisi gitu. Aku merasa udah beres nih inner child gue iya, gitu. iya. Tiba-tiba aku harus belajar processing emotion dari inner child. Akhirnya aku belajar sama Iya. Kak Saramita tentang Oke. inner child. Tapi ini. range umurnya berbeda gitu ya. Iya, ternyata yang waktu dicek sama Kak Saramita yang beres tuh inner child aku dari 0 sampai 5. Jadi yang 6 sampai 21 tahun belum beres. Jadi itu ngeberesin yang itu juga. Oke, sekarang Kak Bimbi. Aku sebenarnya sih kurang lebih guru aku juga sama ya. Emang kita Iya, dipertemukan. Benar, sebelum aku sama Pishi tuh aku taunya dari Jeffrey Allen Iya. gitu. Kalau tentang energi-energi ini ya. Tapi kalau meditasi sebelum pandemi itu aku pernah belajar sama Mingyur Rinpoche. Jadi dia kayak biksu gitu. Buddha ya. Ya. Biksu gitu dia mungkin kalau teman-teman cari di Instagramnya ada deh Mingyur Rinpoche. Dia tuh ngajarin tentang meditasi. Sebenarnya meditasi itu emang simple banget tentang kesadaran, awareness gitu kan, kesadaran. Bahkan ya sama kayak Pak Merta gitu, siapa yang sadar kakinya turun sebelah mana gitu kan. Kalau Mingyur memang ngajarinnya kayak siapa yang sadar kalau lagi duduk di ruangan ini kayak gitu. Itulah ya itu namanya kesadaran gitu. Terus kayak kalau kamu lagi sadar kamu lagi masak, artinya kamu lagi meditasi masak. Kalau kamu lagi kayak gitu, asik gitu ya? Kalau kamu sadar kamu lagi jalan, artinya kamu meditasi jalan gitu. Jadi nggak apa ya, kan kadang-kadang meditasi terus habis itu lagi-lagi gitu ya dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang jadinya komersial gitu, kayak meditasi itu sesuatu yang apa gitu, yang kayak gitu. Padahal as simple as you're doing something and you know that apa ya, kamu aware kalau kamu mindful kalau kamu lagi mengerjakan hal itu, itulah meditasi gitu. Dan dia selalu berpesan short time many time. Jadi kalau mau mulai, kamu jangan berharap aku akan meditasi 1 jam. Wah, sangat ini sekali ya, Anda ambi banget gitu. Jangan gitu. Kayak nggak apa-apa 5 menit, tapi short time many time gitu. Misalkan setiap selesai makan meditasi 5 menit aja menyadari, atau saat makan menyadari kita lagi makan, itu sudah meditasi kayak gitu. Itu yang aku pelajari dari Mingyur Rinpoche. Kalau dari Jeffrey Allen sama sih, kurang lebih aku belajar tentang energi juga. Dan aku juga yang paling nyangkut di aku ingat juga energy shield sama grounding. Dia kan juga ngajarin grounding ya kalau nggak salah. Jadi kayak setiap kita pindah tempat tuh kadang-kadang kenapa kita kayak orang ngambang tuh, jangan-jangan ada yang kayak energinya ketinggalan gitu loh. Atau nggak sih? Jadi kayak kita kalau mau intention ke sebuah tempat, ternyata memang penting untuk ya membawa semua lapisan tubuh kita tuh jangan ada yang ketinggalan kayak gitu. Terus nah kalau PC sendiri aku belajar tentang inner child. Mungkin di sini ada yang sama ya teman-teman kayak aku, atau enggak, aku juga nggak tahu. Tapi dulu tuh aku ngerasa gini, inner child itu kan kayak orang yang cuma ini ya,
manja aja gitu, manja aja lu menyalahkan tentang inner child, apa sih inner anak kecil aja gitu kan, iya, belum tahu apa-apa gitu. Iya, apa sih inner child itu kamu manja aja, tidak bisa menghadapi, tidak siap jadi orang dewasa apa gimana gitu. Tapi ternyata aku baru menyadari bahwa emosi yang aku bawa saat aku dewasa, iya sih pas gue inget-inget, pas aku inget tuh yang flashback tuh emang ingatan aku tuh waktu masih kecil. Jadi emosi itu mengingatkan aku sama emosi yang aku rasakan waktu masih kecil. Itulah si inner child itu. Jadi walaupun aku sekarang udah 30 something gitu, sensor dikit, tapi ternyata itu tuh yang pas aku lagi ngambek gitu ya, ternyata itu bukan Bimbi yang 30 tahun gitu. Plus. Ternyata itu Bimbi yang 6 tahun atau Bimbi yang 3 tahun atau Bimbi yang 4 tahun kayak gitu loh. Aku juga baru tahu gitu kalau ternyata inner child is real guys gitu. Iya, jadi kayak badan kita tuh living in the past gitu loh. Saat kita lagi emosi di situ gitu. Misalkan lagi ngambek gitu sama pasangan. Ternyata ngambeknya aku tuh bukan ngambek being adults gitu, yang ngambek si anak itu yang lagi ngambek kayak gitu, karena nggak aku saat dia sendirian ya nggak ada yang membantu untuk co-regulate the emotion, mau diapain atau gimana atau ngasih pengertian, nggak ada gitu kan. Jadi ya sudah, dia ada terbawa terus sampai sekarang kayak gitu. Itu sih yang sangat membantu. Ada satu materi khusus inner child healing kali ya. Itu harus. Itu gue nggak lulus. Serius. Berapa bulan kayak gue baru kayak oke, sekarang kamu boleh ngambil meditasi yang lain kayak gitu loh. Aku juga udah merasa lulus, dibalikin lagi dengan guru yang berbeda. Ternyata gitu. Itu sih. Terus aku juga sempat belajar tentang feminine and masculine energi, tapi di situ justru yang aku sangat pelajari tentang boundaries. Karena sebagai proyektor, HD aku proyektor, aku hampir gak punya boundaries ya, kebuka semua channelnya. HD apa, proyektor apa, itu tuh untuk yang gue gini gak ngerti loh. HD itu human design guys. Kalau nanti kalian buka yang tadi di-spill, gitu yang kalian di-spill tadi sama Naura, sama Rafarani kalau nggak salah, dia juga buka dia reader juga, reader. Pembaca human design. Human design itu campuran antara astrologi, I Ching dan apa gitu, banyak gitu, gue nggak tahu. Ho'oponopono. Tolong bahasanya yang dimengerti juga ya. Pokoknya, jadi human design itu intinya adalah dia kayak bisa mapping gitu loh, mapping bahwa kita energi kita dari waktu lahir kita, jam lahir kita tuh is already written in the star. Asik. Nah, tapi naturally kita tuh seperti itu gitu ya. Iya, tapi maksudnya ini bukan bukan kamu percaya astrologi. Enggak, tapi gini loh. Aku melihatnya ini kayak mapping. Bukan kayak kamu udah predestined jadi kayak gini, ngerti predestined apa? Kayak kamu sudah ditakdirkan begini. Enggak, justru itu mapping. Kayak kita mau pergi, ada mapping nih. Oh, di sana ada batu, oh di sini ada gunung, oh di sana ada laut. Jadi kita tahu kita tuh mesti bawa apa sih gitu kan. Oh, jadi kita tuh harus belajar apa sih supaya kita bisa melampaui itu kayak gitu loh. Justru jadi kebaca kurikulumnya tuh kira-kira PR kita tuh akan ada di mana aja tuh, jadi udah tahu contekannya gitu ya. Dia kayak kisi-kisi. Nah, kalau ujian tuh HD tuh menurut aku tuh dengan mengenali diri kita dan energi kita itu jadi kayak kita punya kisi-kisinya kayak gitu. Itu membantu sih. Dan aku belajar feminine maskulin tuh dari Mega Kartika. Itu tuh aku belajar boundaries gitu. Karena aku orangnya sangat tidak punya boundaries ya kan, mengingat channel ini aku energi center aku tuh kebuka semua. Jadi kalau kebuka semua artinya aku tuh mudah banget di programming. Kayak dikasih tahu ini gitu ya. Makanya guru aku banyak gitu kan, kayak gitu ya. Gampangnya kayak spons ya guys, kayak spons, kayak menyerap, bahkan energi orang lain diserap gitu kan. Dan masalahnya saat belum belajar, baik yang buruk mau dicemplungin ke got tetap gue serap juga. Betul. Itu masalahnya. Tapi kan begitu aku belajar, aku jadi bisa meniatkan gitu, mana yang mau aku serap, mana yang enggak. Walaupun aku nggak tahu, tapi dengan aku meniatkan itu otomatis. Ya Allah, itu Allah ya, dan alam semesta tuh baik banget. Saat kita udah meniatkan, kita tuh langsung kayak ada filternya gitu, jebret gitu. Kayak langsung dipisahin mana yang baik, mana yang enggak, mana yang kamu butuh, mana yang enggak. Udah gitu aja. Yang penting sih percaya aja sih itu akan terjadi seperti itu. Udah sih. The rest ya banyak sih yang aku pelajari ya, tapi kita bisa jadi 5 episode. Sama aku mau nambahin satu ini sih Kak. Aku juga belajar gak cuma Wu Things ya gitu. Aku juga belajar traditional Chinese medicine. I got the certificate. Makin sini aku makin Wu. Malah belajarnya pranic healing Wu gak sih? Oh iya, kalau Kak Bimi belajarnya pranic healing. Iya, TCM. Aku juga ini sih seneng banget
belajar macam-macam ya. Soalnya emang yang namanya tubuh kita tuh ternyata very kompleks. Punya dimensi banyak banget ya, dari tubuh fisik, tubuh energi pun ada eterik, ada apalah banyak banget ya yang aduh aku kayak nggak bisa keep up deh kalau sekarang belum nyampe guys pikirannya gitu. Jadi ya udah nggak usah dipikirin ya, belum butuh berarti gitu sih. Jadi nggak usah overwhelm, mulai aja. Kadang-kadang ada orang mulai karena sakit-sakitan atau punya penyakit sesuatu yang akhirnya dia belajar healing gitu kan. Ada yang mulai dari fisik, ada yang mulai dari pikiran, mungkin karena dia stres terus gitu ya. Atau mungkin dia punya bahkan didiagnosa depresi atau sebagainya, akhirnya dia belajar healing. Ya macam-macam sih jalannya. Ada yang quarter life crisis ya kan. Ada midlife crisis gitu. Aku juga belajar, aku juga suka banget. Ada yang bosan aja. Ada yang udah punya semua, nggak tahu mau ngapain lagi ya kayak. Iya. Aku juga ini loh, tapi belajar juga buku-bukunya. Kalau teman-teman suka baca buku ya, dari bukunya Dr. Joe Dispenza. Itu kalau nggak salah Kapisi juga belajar dari situ juga ya. Malah datang ke workshopnya yang di Amerika. Jadi secara nggak langsung kita juga muridnya Dispenza ya. Dari Kapisi kita belajar kohil, cara menyembuhkan orang lain dengan energi bersama. Benar kohil. Karena ketika kita menyembuhkan orang lain, sebenarnya kita menyembuhkan diri kita sendiri juga. Itu betul. Makanya kenapa aku dan Kak Bimbi tertarik menjadi healer ya kan. Betul. Cihuy nggak itu? Hoki nggak lo ketemu sama dua orang kayak gini buat gua? Tapi kita juga hoki jadi bisa ada podcast. Ya kan? Betul. Kalau dari psikologi aku malah belajar dari itu dokter Opa Gabor Mate ya, bacanya dokter Gabor Mate atau dokter Gabor Mate sih. Dia nulis buku, salah satu bukunya adalah The Myth of Normal. Lagi-lagi ya yang kamu bahas ya Tan. Ternyata weird itu bukan aneh. Weird itu apa Tan? Out of the world ya. Iya kan. Jadi arti dari kata weird sesungguhnya itu adalah out of the world gitu. Jadi bukan aneh sebenarnya. Myth of Normal tuh di bukunya dia juga dijelaskan bahwa justru yang kita kenal normal itulah yang sebenarnya tidak normal guys. Ternyata kalau kita kayak robot cuma hidup, punya anak, beranak, nikah, cari duit, metong, ya udah kerja gitu. Itu yang kayak gimana gitu kayak gitu. Ternyata itu yang memang itu yang nggak normal ternyata. Bukan nggak normal, maksudnya ya itu normal, tapi ternyata di perjalanan itu ada yang harus kita experience dan kesadaran yang perlu kita jemput kayak gitu loh. Jemput nggak tuh? Jemput. Ada tukang bakso yang perlu kita panggil. Iya. Betul. Aku juga lupa mention, aku belajar Yin Yoga dan Reiki dari Pia. Asik. Pia ini muridnya Kapisi juga ya. Iya. Terus aku juga reading Human Design juga. Ya kita harus tahu energi kita ya. Jadi aku reading Human Design juga sama Pinia. Oke. Aku juga belajar apalagi ya, sama Mbak Kinta sih, kayak Kintari Anindita. Oh aku juga belajar hipnoterapi. Maksudnya aku ikut course-nya dia juga sih. Itu membantu sih buat kontemplasi gitu-gitu. Kalau di aku yang paling kena itu sebenarnya kayak mandi itu sebenarnya energi healing juga kan. Jadi sebelum mandi kita harus meniatkan gitu kan. Jadi aku masih terus pakai doanya dia. Bukan doa sih, apa sih namanya? Ya niat lah gitu. Niat kayak intention sih ya. Mungkin ya. Sebelum mandi, sebelum nyabunin diri gitu. Jadi doa itu sebenarnya niat yang dilakukan secara sadar sih menurut gue. Jadi kalau kita doa doang tapi kita tidak tahu artinya, tidak meniatkan ya juga embuh gitu. Oke guys, setelah belajar dari guru-guru ini semua gitu ya, kita kan berharap semoga teman-teman yang dengerin, Healing Friends yang dengerin juga mungkin ada referensi dikit lah ya. Tapi tetap balik lagi harus sesuai dengan yang selaras, harus sesuai sama yang emang kita butuhkan itu tadi. Jadi jangan FOMO bener, jangan kedabukan lah ya, jangan takut, jangan ini aduh gue harus gimana, santai aja, slow, karena semua akan tepat pada waktunya. Yes. Divine timing. Oke, gue rasa podcast ini lo nggak mau kemana-mana nih Kak Bim. Naura kan katanya mau pergi dulu. Iya aku mau yoga ini kan praktis terus kan. Kelar-kelar gak jadi instructor. Praktis terus. Yoga practitioner tadi ya. Oke.
practitioner bukan instructor.